Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan ekologi masalah gizi, pangan, dan kemiskinan. Disusun oleh Ali Komisan. Di sini SDM bangsa dan gizi buruk. Salah satu masalah sosial yang dihadapi oleh Indonesia adalah masih rendahnya satu gizi masyarakat. Hal ini mudah dilihat misalnya dari berbagai masalah gizi seperti kekurangan gizi anima, gizi besi, gangguan akibat kekurangan yodium. Program gizi yang kini telah diimplementasikan oleh pemerintah mempunyai saran. Dari diskusi terbatas pada bulan Oktober 2005 di Papenas terungkap bahwa pada tahun 2003 fluensi gizi kurang dan buruk adalah 27,5% yang mengindikasikan belum tercapainya sasaran 20%. Hasil survei nasional tahun 1980 sampai 1998 menunjukkan penurunan fluensi GAKI yang cukup berarti. Usaha-usaha yang menurunkan fluensi GAKI mungkin dapat dikatakan sudah on track. Pencapaian target GAKI biasanya sangat terkait dengan cakupan konsumsi garam yodium di rumah tangga. Rumah tangga yang konsumsi garam yodium secara cukup sampai dengan tahun 2003 adalah 73,2% jika dibandingkan dengan target tahun 2004 sebesar 90%. Banyak wanita hamil yang menderita anemia karena kebutuhan akan zat gizi umumnya meningkat tetapi konsumsi makannya tidak memenuhi syarat gizi. Walaupun Indonesia dinyatakan bebas ekroftalmia kurang vitamin A pada tahun 1992, tetapi masih dijumpai 50% dari balita mempunyai serum retinol. Tingginya proporsi balita dengan serum retinol 20 disertai pola makan balita yang belum seimbang menyebabkan anak balita Indonesia berisiko dengan terjadi menjadi sangat tergantung dengan kapsul vitamin A dosis tinggi, terutama pada daerah-daerah yang tingkat kemiskinan tinggi. Angka kematian bayi memiliki kaitan erat dengan status gizi anak. Anak-anak menderita gizi kekurangan umumnya memiliki kebebalan tubuh. Dalam hal angka kematian bayi Indonesia hanya lebih baik dibandingkan Kambodia. Berdasarkan Sonsnas tahun 2000, konsumsi kalori rata penduduk besar 1985 KKL dan 54,4 gram protein. Terus selanjutnya mengupayakan hidup lebih berkualitas. Program khusus UKS Usaha Kesehatan Sekolah direncanakan dan melanjut sampai tahun 2004. Diperkirakan program ini bisa dinikmati oleh lebih dari 5.000 anak sekolah SDMI terbesar di 13 provinsi di Indonesia. Program susu UKS dirancang dengan kerangka konsep yang sederhana. Ketika ada surplus produksi susu dari AS, susu terbuat kemudian dihimbau ke Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk globalisasi yang berdampak banjirnya produk-produk pangan dari luar negeri, sangat perlu bagi kita makanan dan bergizi. Terus selanjutnya paradigma sehat komunitas lama kemasan baru. Visi pembangun kesehatan Indonesia dikenal dengan moto Indonesia Sehat 2010. Apa yang ingin dicapai dengan Indonesia Sehat 2010 adalah terwujudnya penduduk Indonesia yang hidup dalam lingkungan dan berperilaku sehat, mempunyai akses untuk mendapatkan pelayanan sehat yang bermutu dan senantiasa berada dalam derajat kesehatan yang optimal. Dalam upaya pembangun masyarakat sehat, pemerintah bukan hal lagi sebagai permain solo. Sektor swasta juga diharapkan ikut berpartisipasi dalam menyediakan pelayanan kesehatan. Kaum industriawan yang memiliki ribuan karyawan sewajarnya membangun tempat pelayanan kesehatan di lingkungan industri sehingga karyawan lebih mudah mendapatkan akses untuk berobat. Pemerintah saat ini akan menempatkan kesehatan sebagai pusat pembangunan, bukan lagi menjadi margin. Pembangunan ini menunjukkan adanya
komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan program-program tingkat masyarakat yang mengarah pada terwujudnya masyarakat yang sehat. Masalah yang muncul dengan adanya otonomi daerah adalah terkaitnya dengan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin. Ketika orang ingin menjadi sehat, maka dia berusaha untuk berperilaku hidup sehat, hingga dapat dikatakan bahwa dia bukan sekedar konsumen pelayanan kesehatan atau puskesmas, rumah sakit, dokter tersebut. Indikator sehat bisa dirumuskan dalam 4 hal, yaitu gaya hidup sehat, lingkungan sehat, status kesehatan, dan pelayanan kesehatan. Dalam kaitan dengan lingkungan sehat, maka penyediaan air bersih adalah suatu keharusan, demikian pula manajemen penghubungan limbah baik di sekitar rumah ataupun tingkat industri. Hal kajian Sahen 2000 mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan yang semakin baik akan meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat untuk berobat. Secara alamiah, tuntutan untuk menjadi sehat muncul karena sehat adanya nyaman. Manusia lahir dengan membawa modal dasar sehat. Dalam ranting hidup yang panjang, manusia harus melihara kesehatannya. Di lingkungan yang kurang higienis, penyakit infeksi dapat terancam serius. Bertambahnya umur seorang mengakibatkan diferensiasi penurunan nilai kesehatan, sehingga orang tersebut memerlukan pelayanan kesehatan yang lebih banyak. Untuk itu, jajaran kesehatan harus memikirkan program-program untuk kaum menengah, adalah golongan yang tidak reproduktif, tidak memperoleh penghasilan. Selanjutnya, perempuan dan pengabaian hak atas asasi anak atas ASI. Selama ini instan pemerintah maupun swasta memberikan cuti melahirkan kepada kaum perempuan selama 3 bulan. Kebijakan cuti ini sesungguhnya tidak mendukung upaya memperbaiki kualitas hidup bangsa. Pakar gizi yang kesehatan telah menyepakati bahwa bayi harus ini akan menjamin asupan gizi yang berkualitas dalam periode yang sangat penting ini. Pemberian cuti melahirkan hanya 3 bulan akan menyulitkan penerapan ASI eksklusif, sehingga bayi tidak mendapatkan hak, yakni makanan alami terbaik yang melekat pada tubuh ibunya. Sangat penting disadari bahwa produksi ASI ditentukan oleh frekuensi menyusui stres seorang ibu. Orang modern kini menghadapi sumber stres yang beraneka ragam karena tantangan hidup yang semakin berat. Kita memang merasa bangga kalau ada 1-2 orang siswa yang mendapatkan medali emas dalam Olimpiade Fisika atau Matematika berkelas internasional. Masih sangat banyak anak-anak Indonesia yang memerlukan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan sejahtera hidup lebih memadai. Di Finlandia, konon ibu yang mempunyai bayinya mendapatkan dari pemerintah ini menunjukkan besar perhatian negara terhadap tumbuhnya kembang seorang anak. Mengapa kita mengabaikan sumber daya industri yang murah dan selalu tersedia, yaitu ASI? Perempuan yang tidak secara eksklusif selama 6 bulan mengalami kerugian memikul biaya pembelian susu formula. Indonesia adalah negara yang jumlah penduduk miskin sangat banyak. Penduduk miskin ini tidak segoyahnya membelanja penghasilannya dengan pas-pasan untuk membeli susu formula. Kalau perempuan harus menyusui anaknya secara eksklusif selama 6 bulan, maka kantor atau instansi tempatnya bekerja harus mendukung hal ini. Istilah breastfeeding father perlu dimunculkan dalam sosialisasi, bukan sebagai bentuk kekerasan perempuan. Masalah gizi sebagai beban ganda. Hasil redaksi 2010 mengungkapkan bahwa jumlah penderita gizi kurang buruk ke kalangan anak balita mencapai 70%, tanpa jumlah anak gemuk 14%. Inilah fenomena double burden, beban ganda yang kini menghadapi bangsa kita. Kondisi gizi masyarakat juga dibebani oleh persoalan anak pendek yang jumlah mencapai sepertiga balita. Anak laki-laki berusia 5 tahun tumbuhnya lebih pendek 6-7 cm dari standar anak-anak perempuan yang kurang 7,3 cm dari tinggi yang seharusnya. Saat potret kondisi konsumsi pangan bangsa Indonesia masih mengkhawatirkan. Gambar pola konsumsi pangan kita menunjukkan bahwa hanya karbohidrat yang lemak telah melebihi prestasi anjuran 10%. Persoalan konsumsi pangan yang menyangkut aspek kualitas keragaman dan berkualitas dapat berdampak buruk pada mutu kesehatan rakyat. Konsumsi real pangan hewan rata-rata orang Indonesia adalah daging 7-8 kg kapita per tahun, susu 7-8 liter, telur 3-4 kg, ikan sekitar 26 kg,
Angka tersebut masih kalah dibanding Malaysia, Thailand, Filipina, atau Vietnam. Jadi bagaimana kita bisa bersaing dengan bangsa-bangsa maju dunia kalau tingkat Asia Tenggara saja kita sudah terpuruk. Problem yang dihadapi negara maju terkait dengan masalah kegemukan, kekeringan, rawan pangan, dan risiko sosial. Pulau Jawa dihuni oleh 1.250 juta penduduk dan potensi air hanya 4,5% dari total potensi air di Indonesia. Tidak heran kira apabila kekeringan terus berlanjut maka akan terjadi bencana besar bagi masyarakat. Saat ini akibat musim kemarau berkepanjangan 3 pembangkitan listrik di Jawa Barat, Sangguling, Jalitohur, dan Cirata kondisi kritis ketika PLTA menyuplai listrik. Jawa Bali ini hanya mampu menyediakan listrik kurang dari setengah dari kemampuan biasa. Pada bulan Oktober, apabila hujan tidak juga turun, diprediksi air waduk dalam posisi paling rendah. Kemungkinan terburuk dari kritisnya air waduk adalah pemadaman listrik.